Kudus, ini waktu. Kami tolak setiap kuasa-kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus, keluar dari tempat ini. Mari Roh Kudus berbicara. Kami tahu ini waktu. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus. Kirana barana syakana barana pasal yang ke-15. Minta kainnya dikecilin sedikit ya. Kain. Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya percaya saudara sudah pernah mendengar atau membacanya. Tapi hari ini mari kita belajar kembali. Ayat yang ke-11, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu.
Tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu, dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tapi ia menjawab, ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dan sahabat-sahabat. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita bangkit bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Kalau kita pelajari firman ini, saya sungguh-sungguh merasa seringkali kita berkata bahwa anak bungsu itu kurang ajar. Ya, betul. Tetapi kesalahan sebenarnya bukan hanya di anak bungsu, tetapi juga kita bisa belajar, yaitu perkara anak sulung. Kenapa? Kalau kita lebih dalami firman ini, maka kita akan ngerti sesungguhnya di sini ada pribadi yang kenal Bapa, tetapi juga ada pribadi yang tidak kenal dengan Bapa. Kalau saya berkata seperti ini, yuk kita belajar untuk punya hati yang terbuka. Kalau kita lihat secara benar-benarlah, si bungsu memang kurang ajar. Bahkan ayahnya belum meninggal sudah minta warisan. Saudara, itu kurang ajar. Tetapi lepas dari itu, kita tahu si bungsu lebih kenal dengan bapaknya daripada si sulung. Ya, dari sesuatu yang dikatakan sulung, jelas ini membuktikan bahwa sulung tinggal bersama dengan ayahnya. Si sulung kerja dengan ayahnya, tapi sulung tidak mengenal pribadi atau sifat daripada bapaknya. Bagaimana dengan saudara dan saya?
Berapa tahun saudara menjadi anak Tuhan? Berapa tahun saudara yang namanya jadi orang Kristen? Ayo, apakah saudara kenal dengan Tuhanmu, Bapakmu di surga? Atau kau hanya sekedar tahu siapa itu Bapakmu? Yuk kita belajar untuk mengoreksi hati kita. Hari-hari ini saya dibawa Tuhan untuk belajar lebih lagi mengenal siapa itu Yesus. Karena jujur, anak Tuhan banyak kali terbuai dengan sesuatu janji lebih daripada ingin berjumpa dengan si empunya janji. Ayo saudara, saudara baca firman, saudara mengerti kebenaran firman, dan jujur seringkali kita tanpa sadar, ayo, apa yang kita mau raih, sejujurnya kita berkata, aku mau dapatkan yang namanya firman jadi daging, mimpi jadi nyata, hidup berkelimpahan. Yes, itu janjinya. Tapi sejujurnya, di balik atau di dalam keinginan itu, sebenarnya kau hanya inginkan untuk dirimu sendiri, untuk kepuasan diri sendiri. Kalau kita mau terbuka, sebenarnya banyak anak Tuhan tidak perlu Yesus. Bahkan mereka berkata, sudahlah, tidak usah ngomong-ngomong tentang Yesus saja. Yang penting, janjimu jadi dalam hidupku. Ayo kita belajar terbuka. Izinkan Roh Kudus mengoreksi hati kita saat ini. Jangan sampai kita menjadi seperti Saul. Saul dipilih dari sekian juta orang. Terbaik loh saudara. Terbaik loh saudara. Ada firman-Nya dikatakan. Saul dipilih karena Saul jadi seseorang yang beda. Terbaik. Dari seluruh orang Israel. Tapi apa kenyataannya? Saul tidak kenal siapa bapaknya. Saul tidak mau belajar untuk punya hubungan yang sangat dekat dengan bapak. Dan Saul pikirkan cuma apa? Aku jadi raja, keturunanku harus jadi raja. Apa yang diinginkan Saul adalah perkara daging. Coba kita koreksi hidup kita. Apa bedanya saudara dengan Saul? Kalau firman Tuhan berbicara tentang kelimpahan, kalau firman Tuhan berbicara tentang kekayaan, saya percaya gereja itu tidak akan kosong. Kebaktian di mana memberitakan tentang bagaimana caranya hidup sukses, bagaimana caranya hidup berkelimpahan, tidak ada yang kosong, saudara. Tapi pada waktu diberitakan sesuatu harga yang harus dibayar, sesuatu yang harus kita lakukan, yaitu dekat dengan Pencipta, dekat dengan si empunya berkat. Kosong. Sorry, hanya anak Tuhan sudah melenceng. Saya tidak sungkan-sungkan berkata, banyak anak Tuhan sepertinya mungkin
ujungnya neraka. Satu kali saya dapat penglihatan, ada suatu jalan highway, dan ternyata itu ada di dalam firman Tuhan yang dikatakan the Holy Road. Itu saya mimpi dan saya nggak ngerti kalau itu tertulis dalam firman. Dan di dalam jalan itu banyak yang jalan, tetapi sebelah jalan itu ada juga jualan yang lebar dan besar. Dan ternyata lebih banyak lagi orang yang jalan di sana. Dan saya lihat ada orang-orang yang jalan di jalan yang sangat besar itu. Beda jarak antara jalan the Holy Road dengan jalan yang dia jalan, cuman bedanya 10 cm, 5 cm mungkin, sangat-sangat sedikit. Dan di situ mereka berkata, lihat, aku di sini juga bisa merasakan urapan, aku di sini juga bisa merasakan hadirat, aku di sini juga penuh dengan yang namanya kelimpahan atau kekayaan. Dan mereka tidak mau ada di dalam jalur the Holy Road. Karena mereka tahu pada waktu mereka masuk dalam jalur jalan kudus, ada proses Tuhan di situ. Ada harga yang harus dibayar. Tapi kalau jalan di tempat yang satu lagi, enak, apa yang dikehendaki terjadi. Tidak ada harga yang harus dibayar. Dan mereka tetap bilang, urapannya ada loh. Kenapa? Ya karena jaraknya terlalu dekat, saudara. Cuma 5 cm. Daripada waktu itu Tuhan bilang sama saya, nah, yuk kita lihat ujungnya. Saya lihat ujungnya, yang namanya the Holy Road. Surga itu ujungnya. Yang satu tidak usah dikatakan, karena tidak ada yang setengah-setengah. Yang satu, yang beda cuma 5 cm, ujungnya neraka. Dan Tuhan berkata, biarlah engkau mengerti. Dengar baik-baik, saudara. Kita seringkali terbuai dengan yang namanya kelimpahan, dengan yang namanya janji-janji Tuhan yang luar biasa. Tapi kita tidak boleh lupa, siapa sih yang punya janji itu? Dengar firman Tuhan hari ini. Si bungsu memang kurang ajar. Tapi pada waktu dia mengalami penderitaan, pada waktu dia mengalami sesuatu yang tidak enak, di titik tertentu dia sadar bahwa dia punya Bapa yang luar biasa. Si bungsu sadar, dan akhirnya apa yang dia lakukan? Dia ambil satu langkah untuk bertobat, dan bukan hanya cuma berkata, tetapi dia melangkah untuk kembali. Tapi lihat si sulung, dia tinggal bersama dengan bapaknya. Dan pada waktu dia lihat adiknya kembali, dia marah. Bahkan apa yang menjadi unek-unek dalam hidupnya, dalam hatinya, dia lontarkan kepada bapaknya. Berarti justru dia tidak kenal siapa bapaknya yang sesungguhnya. Jelas. Sampai bapaknya berkata apa? Lihat ayat 31.
Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Sulung dan nangkep, saudara. Kenapa? Karena sulung terlalu terbuai dan selalu inginkan apa? Hasil. Sesuatu yang kelihatan. Kedagingannya yang harus terjadi. Kedagingannya yang harus dipuaskan. Dia kerja dan dia dapatkan hasil. Dia kerja dan dia pengen kelimpahan untuk kaya. Jujur, berapa banyak anak Tuhan seperti itu. Ayah saya sebelum meninggal dia selalu berkata, "Nah, jangan pernah lihat hasil." Saya nggak ngerti perkataan dia itu, maknanya itu apa. Setelah beliau meninggal, saya baru mengerti. Kenapa? Karena Yesus pun tidak memusingkan perkara hasil. Tapi yang Yesus pusingkan dan Yesus lakukan adalah menggenapi setiap destininya. Yesus tidak pernah pusing. Dari kata orang apa? Dari sekian banyak orang yang di kolam Bethesda yang sakit, Bapak cuma suruh satu dia sembuhkan. Dia lakukan cuma satu. Saya pikir itu suatu tindakan yang spektakuler. Kenapa? Langsung orang-orang yang ikut, langsung orang-orang yang suka, langsung berkata, itu yang namanya penuh dengan belas kasihan. Itu yang namanya penuh dengan kasih. Oh, ternyata dia pilih kasih. Tapi Yesus tidak pernah peduli. Karena Yesus berkata, "Aku hidup, aku harus selesaikan misiku. Dan aku harus hidup dalam ketaatan mutlak." Inilah saudara, hari-hari ini Tuhan ajarkan saya. Dan Tuhan katakan, "Nah, ini sudah waktu-waktu yang terakhir." Kemarin kami pertemuan sama Mbak Tuhan, dan kami rapat. Dan di situ Tuhan berkata, "Sebentar lagi aku jemput." Ya, saudara. Dan pada waktu Tuhan menjemput saudara dan saya, sejujurnya, engkau ditanya, sudahkah engkau hidup dan menjalankan destiny? Sudahkah kau selesaikan destiny? Mungkin sudah bilang, "Aduh, belum." Tapi karena engkau sudah ada di destiny, Tuhan suka dan Tuhan berkata, "Sabar, hambaku yang setia." Tapi bagaimana kalau engkau didapati tidak pada jalan destiny? Kenapa? Karena engkau suka. Yang kau pikirkan cuma duit, berkat. Yang kau pikirkan jujur, apa supaya namamu tidak dijelek di depan teman-teman. Namaku tetap baik. Apa bedanya dengan Saul? Pada waktu Saul dapat perintah, habiskan orang Amalek. Dan firman berkata, Saul perang. Saul lakukan. Tapi firmannya bilang, semua basmir, dari mulai orang mau tua, mau muda, mau kanak-kanak, mau bayi, habiskan. Binatang mau lembu, kambing, domba, habiskan. Sudah tahu ceritanya. Semua dihabiskan. Tapi Saul tetap sisihkan
kambing, domba, lembu yang gemuk-gemuk. Dan saudara tahu, pada waktu Samuel berkata, kenapa kau lakukan ini? Jawabnya Saul apa? Lu ini tak sisihkan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi kalau saudara pelajari dengan saudara, kuncinya sebenarnya sungkan dengan rakyat lebih daripada Tuhan. Saul ngeri, Saul tidak suka kalau sampai rakyatnya lebih memilih pemimpin yang lain karena tidak mengikuti kehendak mereka. Banyak anak Tuhan seperti itu juga loh. Demi harga diri, demi kekayaan, dia ngomong, Tuhan tahulah isi hatiku. Dan engkau menjual Tuhan. Hati-hati, saudara. Hari ini Tuhan berkata, yuk kita kembali. Jangan cari tangan Tuhan. Jangan cari segala sesuatu yang namanya janji. Tapi lebih ingin si empunya janji. Ayo kembali. Buat engkau dan saya punya hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Saya bilang saudara, pada waktu kita dapat Tuhan, kita dapat semuanya. Benar, saudara? Pada waktu kita cari Tuhan, dapat Tuhan, dapat semuanya. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Baru saat ini saya mengalami sesuatu yang mujizat. Ini benar-benar mujizat, saudara. Tuhan perintahkan saya untuk buat gedung baru. Kami buat gedung baru. Tanggal 30 kemarin kami persedia. Dan sudah tahu, kami sudah buat sesuatu yang baik. Tetapi apa yang terjadi? Gak selesai semuanya. Pada waktu semuanya tidak selesai, saya bilang gini, Tuhan gak selesai. Tuhan bilang apa? Aku enggak lihat selesai atau tidak selesainya. Tapi aku lihat ketaatan merespon apa yang aku katakan. Ngeri, saudara. Banyak orang ngomong pada saya, dan banyak yang di belakang ngomong saya ini edan. Karena tidak masuk hitungan. Memang saya juga bilang tidak masuk hitungan. Memang karena saya juga belajar ekonomi di Australia, dan itu kalau saya pakai ya tidak masuk hitungan. Kenapa? Karena tempatnya kontrak 6 tahun, tapi biaya yang keluar 20M lebih untuk renov. Semua bilang tidak masuk di akal. Gila. Daniel nyedan. Tapi saya sungguh mengucap syukur. Saya senang. Kenapa? Karena ayah saya juga dulu dikatakan gila, saudara. Kalau saya dikatakan gila, saya berkata, berarti saya ini benar keturunan dari ayah saya. Benar, saudara. Jadi saya bilang, ya udah, mereka tidak ngerti. Yang penting Tuhan ngomong A, ya aku lakukan. Apa yang terjadi, saudara? Tuhan kerja. Tuhan kerja secara dahsyat. Bahkan sampai kursi yang kita pakai, 2000 kursi, dipinjemin gratis. Oh, saudara. Jadi yang dipakai dan diduduki sama orang-orang itu kursi jualan, saudara. Setelah selesai, dikukut lagi, diambil lagi sama tokonya, sama pabriknya,
Selesailah sudah. Bayangin kursi dipinjemin. Ya. Sound system dipinjemin, saudara, gratis. Padahal saudara tahu, itu masanya lebaran, tidak ada tukang. Saya ngomong gini sama, karena yang datang bosnya sendiri, yang punya sendiri pabrik. Saya bilang gini, kamu kok bisa bawa sound system ke sini? Gimana caranya? Dia bilang apa? Gara-gara kau buat tanggal 30. Dari tanggal 15 ini barang sudah di truk. Saya bilang, kenapa 15 di truk? Dia bilang, ya karena 15 itu hari terakhir. Anak buahku 16 pulang semua. Jadi aku terpaksa 15 aku sudah masukkan truk dan aku diamkan. Tanggal 20 aku baru jalan ke Bandung. Yang nyetir siapa? Dia sendiri, saudara. Saya sampai gini, Tuhan itu luar biasa. Kalau tidak Tuhan yang benarkan, tidak mungkin. Memang kami bantu untuk masang semuanya. Terus saya tanya, nah kamu bawa ini apa sound system mixernya gimana? Dia bilang gini, tenang, mixernya gratis. Saya bilang, punyamu? Kan, aku nggak bawa mixer. Loh, kaget aku. Nah, terus punya siapa? Ini bukan orang atau bukan kumpulan kecil. Ini 2000 lebih yang datang. Dia bilang apa? Tuhan sudah menyediakan. Kaget saya. Singkat cerita, saya menikmati mixer yang harganya 2,8 miliar. Itu mixer ya, tipe daripada merek itu yang tertinggi dan cuma satu di Indonesia. Dan mereka bilang gini, oke untuk kau, 3 hari aku kasih demo gratis. Aneh kok saudara? Kalau tidak Tuhan tidak mungkin, saudara. 3 hari demo. Kalau saya harus bayar, waduh, males, saudara. Bayarnya ratusan juta. 3 hari nyewa punya dia. Dia bilang, ini belum pernah tak pakai. Mau tak demoin? Dia bawa dari Jakarta langsung, saudara. Kita pakai. Kalau tidak Tuhan yang mungkin. Ini. Jadi pada waktu kita mencari Tuhan, bukan mencari ketenaran, bukan mencari yang namanya supaya kita dikenal, supaya kita diakui, tapi kita cuma taat karena ini Tuhan yang suruh. Tuhan yang akan berperan untuk kita semua. Semuanya luar biasa, saudara. Dahsyat. Saya sampai gini, hebat Tuhan, hebat. Pada waktu orang-orang datang, mereka lihat, mereka nangis. Karena beberapa orang tahu dan pernah lihat gedung itu seperti apa dulu. Dan pada waktu mereka masuk, mereka bilang, tidak percaya aku. Dalam hanya 2 bulan, engkau sulap seperti itu. Benar-benar mujizat, saudara. Itu besi yang berat sekali, yang biasanya diangkat 4 orang. Pada waktu mereka ngangkat untuk atap, cuma 2 orang. 2 orang juga ngomong gini, kok entengnya? Biasa ini beratnya gak karuan, kok entengnya? Tapi seseorang yang bisa melihat ngomong, ya enteng. Orang yang mikul bukan kamu. Ada yang bantuin, itu pakai jubah putih bantuin. Jadi malaikat itu ikut kerja, saudara. Banyak tukang yang bilang sama saya gini, Pak,
Bapak ini siapa? Kenapa? Di sini kok banyak ya Pak, yang disebutnya makhluk halus. Tapi Pak, makhluk halusnya itu baik Pak, bantu kita ikut kerja. Ayo, saudara. Dan kalau kita selesai kerja, makhluknya juga pergi Pak, nggak gangguin kita. Nanti kalau kita pagi-pagi mulai kerja lagi, mereka ikut lagi. Yo, saudara, kalau sudah mau lihat, sungguh nyata. Percis pada waktu zaman pembangunan Bait Allah, seperti itu juga. Para malaikat membantu. Kalau tidak, siapa yang kuat ngangkuti pilar-pilar segede itu? Zaman dulu tidak ada traktor, belum ada Pak Arianto yang punya alat berat, kan tidak ada, saudara. Ya, siapa yang kuat pilarnya Bait Allah itu panjangnya dari sini sampai belakang, lebarnya itu 2 meter. Siapa yang kuat? Bisa diangkat dan bisa berdiri. Kalau tidak para malaikat membantu. Dan itu real, itu real. Untuk kami ngalami itu sesuatu yang real. Di situ saya belajar. Dan Tuhan berkata, jangan terkecoh. Engkau boleh dengarkan, engkau boleh ngerti bahwa janjiku itu ya dan amin. Dan janjiku sangat dahsyat dan luar biasa. Tapi terlebih itu, jangan fokusnya pada janji, tapi mari fokusnya pada si empunya janji. Kenali Bapakmu, dia Bapak yang baik. Bapakmu di surga tidak sama dengan Bapakmu yang di dunia. Jangan jadi seorang yatim piatu. Sudah tahu ngerti? Karena ini ada firman. Ternyata di dalam bahasa asli dikatakan, banyak daripada saudara dan saya itu nggak ngerti. Saudara sudah diangkat anak, tapi saudara merasa tidak diangkat anak. Seperti apa? Ya seperti sulung. Sampai bapaknya bilang, bukankah kepunyaanku itu kepunyaanmu? Mungkin di situ dia barusan, oh iya iya, oh iya iya. Itu sangat mengasihi kita. Mari kita buka satu ayat, Yohanes 15. Ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dahsyat kan? Gak ada limit loh saudara. Apa saja. Tapi berapa banyak di tempat ini yang mengalami firman ini? Bahkan berapa banyak di sini yang bilang, aku sudah minta sesuatu, sudah bertahun-tahun tidak dikasih. Kenapa? Kuncinya, engkau kurang tinggal di dalam Tuhan, dan firman tidak tinggal di dalam kita. Seseorang yang dipenuhi firman, cara berpikirnya adalah firman. Cara memandangnya sesuai dengan firman. Jadi, kalau saudara disuruh baca firman saja males, mungkin sehari cuma 1 pasal, itu pun kalau bisa, firman ini tidak digenapi. Saudara makan 1 hari 3 kali, minimal kita harus baca 5 pasal 1 hari, itu minimal. Benar saudara?
Ayah saya menjelang meninggal, dia baca firman, itu sudah mencapai 1 hari 44 saat. Dan saya tanya, Pak, kenapa? Dia bilang, aku harus menyelesaikan target. Dan itu sangat dahsyat, sangat luar biasa, sangat luar biasa. Saya buka kartu ya, dalam keadaan sakit sebelum dia meninggal, saudara. Semua dokter bingung. Karena apa? Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Dia tidak ada larangan. Bahkan sebelum meninggal, dia makan durian. Ini saya buka kartu lah. Sebelum meninggal dia makan durian. Dia tidak mau makan yang lain. Saya bawa durian yang terenak, memang yang dari Malaysia itu, Musangking. Saya bilang, Pak, durian, tangguh, makan dia. Dan siapa yang nyuapin? Jangan ngomong-ngomong dia, dokter pribadinya. Ya, dokternya ngomong, kalau tidak kamu dia nanya saya dalam dia, saya tidak akan izinkan. Tapi karena saya tahu kamu ngerti tentang roh dan semuanya, Papa minta, yuk kita kasih. Malah kita makan bertiga. Dan itu tidak menyebabkan dia meninggal, malah menyebabkan dia sehat. Kenapa? Hidupnya bukan lagi dipengaruhi dengan perkara dunia. Kenapa bisa? Karena firman memenuhi dan menguasai hidupnya. Jadi dia hidup dalam alam supranatural. Saudara boleh coba lah. Gak ada orang yang kuat, hampir gak ada saya bilang, yang benar-benar bisa puasa 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum. Sangat-sangat jarang. Tapi Yesus bisa. Kenapa? Firman yang kuat. Sudah mungkin bilang, kok tahu Pak? Ya, umur 12 saja sudah adu argumen dengan ahli Taurat. Jangan sudah pikir bahwa, oh Pak, dia kan Bapak di surga, dia kan Allah, jadi dia yang langsung ngerti. Enggak, saudara. Ada daripada orang Yahudi adalah anak terus dikasih pelajaran tentang Taurat, tentang firman. Terus, bahkan suruh ngapalin. Dan Yesus lakukan itu semua. Bukan karena teori, bukan karena ada. Karena dia ngerti. Ini ayatnya. Jikalau firman itu ada dan memenuhi hidup kita, maka apa saja yang kita minta, kita bisa dapat. Makanya di hadapan Tuhan gak ada yang gagal. Mana ada Yesus menyembuhkan orang gagal? Ayo. Mana ada? Gak ada. Justru dia buat sesuatu yang aneh-aneh. Loh, saudara, coba pelajari. Pada waktu Yesus mencerlikan mata yang buta, dia mainkan dengan ludah. Ludah, dia mainkan dengan tanah, dia taruh di mata. Itu kan tidak masuk di akal. Bisa infeksi malah, kotor. Tapi kenapa bisa itu membuat justru mulai matanya? Karena Yesus hidup dalam alam supranatural, bukan hukum alam lagi. Dia di atas hukum alam. Dan Tuhan inginkan saudara dan saya pun seperti itu. Kenapa? Karena ini sudah waktunya. Ini sudah waktunya. Dimana sign and wonder itu mengikuti kita. Firman-Nya bilang, pengurapan yang akan dibagikan, yang akan menyertai kita, tidak terbatas. Saya tantang saudara, ayo, engkau pasti bisa bayar harganya. Bagaimana Pak? Baca firman dan jadi pelaku firman. Punya dan kenali siapa Tuhan Yesus.
Bapakmu yang benar. Jangan pahit dengan Tuhan. Jangan merasa curiga dengan Tuhan. Dia Bapa yang sangat baik. Kalau kau bisa jadi anak, bahkan jadi anak kesayangan, oh dahsyat. Tapi dengar baik-baik, Ibrani berkata, anak yang kukasih, itu yang kuajar. Jadi pada waktu pendidikan Tuhan masuk dalam hidupmu, bukannya malah pahit, malah ngamuk di Tuhan. Justru itu bertanda Tuhan sayang kita. Ayo saudaraku, ini yang terutama. Engkau mau kayanya seperti apa? Engkau mau suksesnya seperti apa? Hati-hati. Tiket pengangkatan tidak bisa dibeli dengan apapun. Keselamatan tidak bisa dibeli dengan apapun. Tapi detik engkau kenal Tuhan, terjadilah yang tidak ada jadi ada, dan kita semua masuk dalam kerajaan surga. Ada ayatnya, saya tidak hanya bicara. Buka dalam Hosea pasal yang keempat. Ayat terakhir Hosea pasal yang keempat. Yuk, Hosea pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Umatku binasa karena apa? Tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allah, maka aku juga akan melupakan anak-anak. Hati-hati. Umatku binasa, dalam bahasa aslinya neraka. Hati-hati saudara. Karena tidak mengenal. Kenapa? Seseorang yang tidak mengenal daripada bapaknya, pasti hatinya pahit, marah dengan Tuhan. Tuhan ini pilih kasih, Tuhan tidak sayang ke aku. Kenapa? Karena dia kenal siapa bapaknya yang sesungguhnya. Tapi kalau kau kenal Bapak di surga, dia bukan Bapak yang jelek, dia bukan Bapak yang tidak punya kasih, justru dia Bapak yang sempurna. Buktinya, Yesus saja disuruh turun, sangat terbukti kasihnya perfect. Tergantung saudara saat ini. Ayolah, saya rindu untuk saudara mengerti. Saya tidak suruh saudara jadi anak bungsu yang berdosa terus balik. Tidak. Saya ajak saudara untuk kenali siapa itu Bapakmu. Jangan jadi anak sulung yang tidak kenal siapa itu Bapaknya. Bahkan dia sudah menikmati semuanya, bahkan dia tinggal di dalam kelimpahan, dia masih berkata, engkau tidak bagus, engkau pilih kasih ini. Padahal dia sudah hidup dalam kelimpahan. Berapa banyak anak Tuhan juga begitu. Tuhan sudah berkati, tapi tidak pernah puas. Ayolah, Bapakmu Bapak yang baik. Alami dan kenali siapa itu Bapakmu. Amin. Jesus, karena nama Shiki Paranabas. Pada waktu engkau bertemu dengan Tuhan, pada waktu engkau ada di dalam Yesus, dan Yesus ada di dalammu, justru engkau akan dapatkan kepenuhan. Engkau akan dapatkan semua kerinduanmu dan keinginanmu. Mau engkau ingin hidup berkelimpahan, engkau dapat. Mau kau mau hidup dalam kemewahan pun engkau dapat. Karena dia yang mempunyai semua. Jangan balik. Jangan kau putar balik.
membuat hubungan yang sangat dekat dengan Dia, maka engkau akan dapat semuanya. Oke, Jesus, Jesus, engkau tahu Tuhan, anak-anakmu gak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Sepertinya kita baik, tapi hati kita penuh dengan pertanyaan. Hati kita penuh dengan kemarahan kepada Tuhan. Hati kita penuh dengan protes dengan Tuhan. Hari ini berubah. Yuk bertobat. Jangan sampai ujung-ujungnya neraka bagian kita. Mari kita berubah. Kalau engkau simpan kepahitan, ampuni orang yang membuat engkau sakit. Ampuni. Bahkan kau bisa berkata, aku blessing, aku berkati orang yang membuat aku sakit. Ayo lepaskan pengampunan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menyuaraku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, saya percaya Dia tidak pernah merindukan engkau gagal. Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bisakah kau percaya bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik dalam hidup kita? Ataukah kau masih curiga? Ataukah kau masih marah dengan Tuhanmu? Engkau berkata, Tuhan, kau pilih kasih, engkau dah sayang aku. Sadarlah, dengan Yesus turun saja, itu tanda Tuhan mengasihi. Kalau Yesus tidak turun, kita tidak mungkin bisa masuk surga. Mungkin kita tidak bisa ada di tempat ini saat ini. Karena Yesus, maka kita ada sampai hari ini. Sadar, dan mari kita rendahkan hati kita. Jangan sampai kita terkecoh. Jangan sampai kita terkecoh. Dan kita terus kejar duit. Kejar terus kekayaan. Tapi ujungnya kita tidak dapat surga. Mari saudaraku, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Mari. Biar kita hidup dalam ketaatan. Dan apapun yang Tuhan inginkan, Tuhan mau proses kita. Ayo kita berkata, aku mau Tuhan. Pak Yusa selalu berkata, paksakan rencanamu jadi dalam hidupku. Itulah yang Tuhan inginkan.
kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa yang jadi. Paksakan Tuhan rencanamu jadi dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Mama selesai, biar Engkau terus berbicara kepada anak-anak. Roh Kudus terus bicara. Dan Hamba berdoa, tidak ada satupun yang terhilang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus.